Satu hari satu oknum. 2 hari 2 oknum. Kebayang kalau sebulan setahun jadi Ada. berapa? 30 oknum. Hah? 30 oknum sebulan. Sebulan. Kalau setahun 360 oknum. 65. Oh 65. Ini yang ke satu. Mana mah tuh ayo diajar biologi baheula. Biologi teh teh deui. Biologi. Iya, naon itu teh? Sosial. Ya, etalah pokoknya. Fisika gitu lah. Ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mama. Enggak satu para rusuh. Asar ratingnya. Ini nura rusuh. Ada kamaran ayo orang naik kereta tapi mulus. Enggak gitu tah. Diberi ke oknum orang. Oknum naon? Oknum nu lagi. Oke, ketemu lagi di podcast Mamang dan kita masih ingatkan untuk dulur Mamang semuanya bahwa episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabam sapeurana. Sadar tuh tadi mana nyebut 2022 orang sok loba ieu nanti soledat letah sigana eta ya informasi dari Badan Meteorologi meteorologi aya nu pirang nu anyar mang teh diberitahukan ada diberitahu sebab eta typo mulutnya mulutnya typo inget kena tahu juga nama tuka tahu naon ya eta teh aduh ampun tahu bulat oke. Nah di kesempatan sekarang kita mau ngomongin apa? Tadi kan di awal udah jelas mang kita ngomongin satu hari satu oknum. Eta body pasti kadinya. Aduh Gusti, bari orangnya asal loba ieu pohonnya namanya berarti orang teh umur geus ieu sia mang asli. Kumaha udah. Geus dibuktina orang teh. Nah, ini kan kalau ngomongin oknum orang sendiri sih kalau di IG bener tiap hari teh ada gitu oknum. Bener. Terlepas lah itu institusinya apa, lembaganya apa, selalu aja ada berita tentang oknum. Betul. Tidak hanya di Instagram, mang di TV oge, di TV One. Tapi hanya dulu mah orang sok lalajo TV Bandung Metro mang. Tapi Metro geus leungit. Geus pindah kana set-top box. Dan sebelum pindah ke set-top box juga dengan antena yang yang konvensional yang biasa itu di orang nyirem. Durang jauh sama sekali. Nah, di tiap harinya pasti ada lah oknum. Mau itu oknum polisi, oknum tentara, oknum PNS, oknum satpam, pekerja bank lain dan sebagainya banyak termasuk lah. pegawai pemerintahan banyak juga. Wah, gitu. Itu apalagi sih. Tapi masalahnya emang orang anehnya kenapa kalau setiap katakanlah tadi pegawai gitunya sok dikatakan oknum gitu. Beda jeung naonnya teu pernah denger oknum masyarakat cenah gitu. Ya oknum apa masyarakat? Orang teh bingung. Ada oknum atau masyarakat itu gitu. Tapi gini yang pasti selalu ku orang dipegang adalah arti dari oknum itu sendiri. Terminologi bahasa orang. Terminator. Oknum itu secara terminologi secara bahasa artinya itu adalah seseorang yang terikat dengan institusi tertentu dan melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan buruk lainnya dengan mengatasnamakan dirinya sendiri. Google bangetnya orang. Kena Google eta. Orang teh apa-apa bener we gitu. Kenapa disebut oknum? Karena perbuatannya itu seseorang gitu ya yang harusnya sih terpisah dari lembaga atau institusi yang menaunginya atau tempat kerjanya gitu lah. Jadi sebetulnya mah kenapa dikatakan oknum itu untuk memisahkan antara lembaga atau tempat dia bekerja dengan pribadinya gitu. Karena tadi yang jelas melakukan itu bukan lembaganya tapi pribadinya. Jangan sampai tadi seolah-olah katakanlah lembaga ini ada yang melakukan katakanlah kecurangan atau kejahatan, kan tidak ingin kan nama lembaganya seolah-olah dijudge semuanya seperti itu. Makanya dipisahkanlah, ini mah hanya oknum yang bekerja di sini atau oknum yang ada di lembaga ini gitu. Makanya istilah bahasa Sunda ada sakompet daun.
sakompet daun caukeun. Tong disakompet daun caukeun. Artinya jangan mengeneralisir. Disamaratakeun. Gara-gara satu orang itu yang berbuat gitu. Apalagi emang sekarang fenomena masyarakat zaman sekarang gitunya, sebanyak apapun kebaikan kita atau sebuah lembaga, ketika ada satu hal yang katakanlah itu salah atau menyalahi, kadang-kadang kan ya jadi image nate kan seolah-olah gitu. Padahal tadi jelas mungkin itu betul orang itu ada di lembaga A misalnya gitu, tapi kan ketika dia melakukan katakanlah hal yang tidak pantas atau tidak wajar, itu kembali ke individu si A-nya sendiri gitu. Jadi memang kita harus dipisahkan dulu lah. Gitu. Jadi nama oknum itu tadi untuk memisahkan antara orang pelakunya dengan lembaganya. Gitu. Tapi sekarang sih sebetulnya orang sedikit mengikuti juga ini di organisasi di organisasi wartawan sekarang untuk korupsi khususnya itu sudah tidak memakai kata koruptor, tapi maling, bangsat itu sudah bisa langsung di-judge gitu. Langsung. Karena bisa. Koruptor menurutnya terlalu halus jadi tidak terkesan negatif atau tidak terkesan jahat. Padahal mau bangsat, maling, benar. Sekarang udah bisa pakai bahasa seperti bisa. itu. Tapi tidak misalnya kan ayakat kode etik itu, Mang. Iya. Itu awalnya memang ada peraturan yang mengharuskan kalau untuk tersangka pidana korupsi itu koruptor. Nah sekarang bisa pakai istilah maling uang rakyat atau bangsat uang rakyat. Gitu udah bisa gitu. Iya sih. Memang kayaknya sih perlu dikitukan oke emangnya. Kadang-kadang sih dengan penghalusan bahasa itu tuh kurang berefek gitu. Memang kadang nggak ada efek jerahnya. Kadang asa kumaha hanya itu terasa kalau dikatakan negatif gitu. Memang. Jadi ya harus poksang ya namanya gitu. Poksang. Namun teu poksang teu kapok kan bener. Gitu. Enggak poksang enggak kapok gitu. Nah kadang-kala juga kita harus memilih dan memilah informasi juga sih sebetulnya gitu ya, karena nggak semua oknum mungkin ini ya semua oknum nyolot tuh nggak orang asa gatel gitu kalau ngomongin masalah oknum tuh. Tiap hari tuh hampir ada gitu orang mah yang jadi miris tuh. Berarti ini Mang tingkat integritas kayaknya ya. Integritas apa? Integritas teh apa? Integritas teh nya berlaku lurus gitu, untung belok, mau itu tergoda oleh uang, tergoda oleh apapun gitu jabatan, tetap dia sesuai porsinya dengan amanahnya gitu. Namun orang mah kuat iman malah gitu. Integritas teh gitu. Iya, harus kuat iman benar. Tadi ngomong mana itu Podi? ngomong naon? Iya, tadi itu orang merasa geram aja gitulah ya. Tiap hari itu selalu ada gitu. Nah, jadi harus seperti apa dong gitu untuk mengantisipasi supaya tidak ada selalu berita-berita oknum yang berkeliaran di medsos. Menurut orang pribadi sih Mang sebagai pegawai begitunya. Ada orang kan pegawai. Sama pegawai. Walaupun di mana orang posisi namanya ada di katakanlah swasta, di pemerintah atau BUMN. Di BUMN orang nyebut setengah swasta ya gitu aja. Setengah swasta. Agak setengah gila. Intinya mah tadi ketika kita sudah masuk ke sebuah lembaga atau institusi itu ya memang kadang-kadangnya kita merasa bangga lah gitunya. Posisi seperti ini gitunya pastilah punya katakanlah image yang lebih di masyarakat. Mungkin masalah kebijakan dia juga lebih punya kekuatan gitu. Tapi ya ingat rasa bangga itu patut kita istilahnya ekspresikan dengan rasa syukur gitu Mang. Asik. Anjay orang kayaknya. Ya orang Bapak pejabat ini dari tadi. Tadi rasa syukur orang dia katakanlah ku Allah gitu orang teh digawekeun di A gitunya. Karena da lamun misalna teu dikersakeun ku Allah gitunya. Orang mau mungkin kadinya dan orang kudu bersyukur karena kadang-kadang orangnya kudu ngelihatnya ke luar gitu. Banyak mungkin diantaranya orang-orang yang mau masuk ke
apa istilahnya institusi atau pekerjaan orang gitunya. Susah mah. Nah itu nah orang mah diberi kesempatan gitu ku pangeran teh kadinya tah urang teh kudu memanfaatkan sebagai rasa syukur pertama. Nu kaduana orang ge kudu punya istilahna rasa tanggung jawab gitunya. Bahwa tadi ketika orang masuk ke sebuah institusi atau lembaga tidak hanya nama saja yang tertera gitu ya, tapi orangnya secara otomatis sudah terikat dengan kewajiban atau dengan istilahnya kode etik lah lamun makanya. Jadi kode etik ini harus ya benar-benar orang dijaganya tadi. Beda hal namang ketika misalnya orang sebagai individu pribadi, orang kan ketika melakukan amit-amit gimana, ketika orang melakukan kesalahan mungkin keluarga orang jeung keluarga hungkul anu nanti kena imbasna. Tapi ketika misalnya kita sebagai pegawai A misalnya teh tapi melakukan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, lembaga pun akan terbawa-bawa gitu. Sehingga tadi disebutkan sebagai oknum gitu. Jadi dimanapun kita berada harus ada rasa tanggung jawab gitu, bukan hanya sekedar posisi saja. Dan yang terakhir menurut orang bahwa kita harus benar-benar istilahnya apa memahami istilahnya apa ya tadi kode etik kembali ke kode etik bahwa dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada kode etiknya yang disebut dengan tadi ada istilah integritas, loyalitas, totalitas, tanpa batas, kemudian profesional gitu kan ya, profesionalitas. Karena yakin semua yang kita jalani ini atau yang kita jalankan itu sudah ada rule-nya atau sudah ada aturannya. Nah, jangan sampai rule ini kita apa istilahnya dobrak lah gitu dengan alasan apapun mang. Usum kionya kadang-kadang sok aya oknum di katakanlah lapangan gitunya orang sok manggihan ya tadi dengan alasan teh ieu cenah karunya keur anu misalnya ieu cenah nu teu ieu atuh ieu cenah gitunya. Iya betul. Subsidi silang namun sepertinya namun seperti orangnya manusia kalau logis gitunya memang. Tapi kan itu bukan salah satu solusi sebetulnya. Ada solusi yang lebih bijak, ada solusi yang lebih orang mah tidak bertentangan dengan aturan gitunya. Seperti apa itu yang ditempuh, bukan seolah kita aya istilah mang bahkannya lamun cek orang ieu mah aya kearifan lokal cenah. Jadi aya mereka tahu bahwa di pusat itu misalnya sudah ada aturan harus seperti ini. Tapi cenah mereka membuat aturan sendiri dengan alasan kearifan lokal. Apapun itu alasannya itu tetap salah cek orang gitu. Jadi tadi orang harus sikap integritas, profesional, loyalitas dan totalitas kurang gitu. Iya, berasa kalau ngomong pejabat tuh orang mah tinggal nyimak aja sih sebenarnya sih. Pejabat orang kudu mengulang aya naon di 2023 orang gitunya tapi diaminkan wae ya. Amin. Mudah-mudahan lah gitu mah. Tapi ningali kumaha milikna katanya itu mah. Oke. Poho Mang orang tadi kan ngebahas masalah oknum gitu ya. Nah, kita informasikan untuk dulu memang bahwa episode ini masih episode oknum ini merupakan bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabam-bam sapeurana.